Shalom teman-teman. Pastinya, teman-teman sudah sering melihat emoji batu ini. Emoji ini digunakan untuk menggambarkan kekuatan atau tekad. Namun tahukah teman-teman bahwa emoji batu tersebut adalah sebuah moai? Moai merupakan patung batu besar yang banyak terletak di Pulau Paskah. Bahkan, rumah Squidward di kartun SpongeBob SquarePants terinspirasi dari moai. Moai merupakan sebuah peninggalan zaman batu yang disebut megalitikum. Apa itu? Apakah berhubungan dengan Megatron? Untuk mengetahuinya lebih dalam, kita akan belajar mengenai zaman batu. Agar tidak bingung, simak video ini sampai selesai ya. Zaman batu adalah bagian masa zaman prasejarah yang luas. Dimulai ketika manusia menciptakan alat dari batu. Zaman batu juga bisa disebut zaman sebelum manusia mengenal logam, sehingga menggunakan batu sebagai bahan utama untuk membuat peralatan. Kayu, tulang, dan bahan lain juga digunakan, tetapi batu dibentuk untuk dimanfaatkan sebagai alat memotong dan senjata. Peninggalan berupa kayu atau tulang tidak dapat ditemukan karena benda tersebut rapuh dan tidak bertahan lama. Zaman batu dimulai sekitar 3,4 juta tahun yang lalu, yaitu pada periode di mana sebuah fosil tulang yang ditemukan di lembah Awas Hilir, Ethiopia, terdapat bukti guratan alat batu. Zaman batu terbagi menjadi 3 fase. Zaman batu tua atau Paleolitikum, yang berlangsung pada 50.000 sampai 10.000 sebelum Masehi, disebut sebagai zaman batu tua, karena pada saat itu, manusia menggunakan alat-alat batu yang masih dibuat secara kasar dan sederhana. Zaman batu tengah atau Mesolitikum, di mana pada zaman ini, manusia mulai hidup semi menetap di sebuah gua. Dan zaman batu muda atau Neolitikum. Kehidupan pada zaman ini sudah mulai menetap, tidak berpindah-pindah. Jenis manusia yang hidup pada zaman ini, yaitu Homo sapiens ras Mongoloid dan Austromelanesoid. Kita akan membahasnya satu persatu. Zaman Paleolitikum atau zaman batu tua, ditandai dengan penggunaan alat-alat batu yang masih kasar. Selama masa Paleolitikum awal, sekitar 2.500.000 sampai 200.000 tahun yang lalu, manusia mulai membuat alat-alat dari kerikil sederhana dan memotong batu kasar. Manusia purba yang muncul pada zaman ini adalah Homo erectus, Homo habilis, dan Homo neanderthalensis. Mereka tinggal di gua atau tempat berlindung alami lainnya, dan mulai mengembangkan keterampilan dasar, seperti mengendalikan api, serta menciptakan seni gua. Sekitar 700.000 tahun yang lalu, kapak gagam kasar pertama muncul. Kapak itu kemudian disempurnakan dan digunakan dengan alat-alat lain dalam industri aculean. Penggunaan alat-alat serpi muncul pada masa Paleolitikum tengah, seperti dicontohkan oleh peralatan industri Mousterian. Masa Paleolitikum akhir, 40.000 sampai 10.000 sebelum Masehi, menandai munculnya industri alat-alat batu yang lebih kompleks dan beragam, seperti industri Aurignacian, Solutrean, dan Magdalenian. Dua bentuk utama seni Paleolitik adalah patung kecil, seperti patung Venus, yang menggambarkan wanita berbentuk bulat, dan berbagai hewan yang diukir atau dibentuk, termasuk lukisan monumental, ukiran, dan relief di dinding gua, seperti Altamira di Spanyol dan Gua Lascaux di Prancis. Zaman Mesolitikum atau zaman batu Madia merupakan tahap budaya kuno yang ada di antara Paleolitikum dan Neolitikum. Meskipun secara budaya dan teknologi berkesinambungan dengan masyarakat Paleolitik, budaya Mesolitik mengembangkan beragam adaptasi lokal terhadap lingkungannya masing-masing. Pemburu pada masa Mesolitik mencapai efisiensi lebih besar daripada yang dicapai oleh masyarakat Paleolitik dan mampu memanfaatkan sumber makanan hewani dan nabati yang lebih beragam. Karena Mesolitikum dicirikan oleh serangkaian budaya material, waktunya bervariasi tergantung pada lokasi. Misalnya periode Mesolitikum di Eropa Utara berlangsung dari sekitar 10.000 sebelum Masehi hingga 5.000 sebelum Masehi, sebelum transisi ke zaman Neolitikum. Di Asia Barat Daya berakhir lebih awal, sekitar 8.000 sebelum Masehi, dengan munculnya pertanian dan domestikasi. Di Asia Tenggara, periode ini berlangsung hingga 4.000 sebelum Masehi, sebelum munculnya budaya pertanian lokal. Jenis manusia purba yang hidup pada zaman ini adalah Homo sapiens. Mereka merupakan nenek moyang langsung manusia modern. Dan pada periode ini, mereka sudah mulai menggunakan alat-alat yang lebih canggih. Beberapa peninggalan Mesolitikum adalah mikrolit, yaitu alat batu kecil
yang digunakan sebagai ujung tombak atau pisau kecil, seringkali dipasang pada gagang kayu. Kapak genggam, berupa kapak kecil berupa tangkai, digunakan untuk memotong kayu dan kegiatan sehari-hari. Serta kebudayaan Sjoker-Modinger, yaitu tumpukan sampah dapur, yang mengandung sisa-sisa kulit kerang dan tulang hewan yang ditemukan di daerah pesisir. Zaman Neolitikum menjadi tahap akhir evolusi budaya atau perkembangan teknologi di antara manusia prasejarah. Zaman ini ditandai dengan peralatan batu yang dibentuk dengan cara dipoles atau diasah, ketergantungan pada tanaman atau hewan peliharaan, pemukiman di desa-desa permanen, dan munculnya kerajinan tembikar dan tenun. Titik awal Neolitikum banyak diperdebatkan, dengan berbagai belahan dunia telah mencapai tahap Neolitikum pada waktu yang berbeda. Tetapi secara umum, diperkirakan terjadi sekitar 10.000 sebelum Masehi. Selama waktu itu, manusia belajar bercocok tanam dan memelihara ternak, sehingga tidak lagi bergantung pada berburu dan meramu makanan. Pada zaman Neolitikum, manusia purba hidup adalah Homo sapiens. Mereka sudah sepenuhnya berkembang menjadi manusia modern dalam hal fisik dan perilaku. Budaya pada zaman Neolitikum membuat peralatan batu yang lebih berguna dengan menggiling dan memoles batu yang relatif keras daripada hanya memotong batu yang lebih lunak hingga menjadi bentuk yang diinginkan. Budaya biji-bijian sereal memungkinkan masyarakat Neolitikum membangun tempat tinggal permanen dan menetap di desa-desa yang memberi mereka waktu untuk menekuni kerajinan secara khusus. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa transisi dari budaya mengumpulkan makanan ke budaya bertani secara bertahap terjadi di seluruh Asia dan Eropa dari titik awal di bulan sabit subur atau Fertile Crescent. Bukti pertama tentang budidaya dan domestikasi hewan di Asia Barat Daya telah diketahui sekitar tahun 9500 sebelum Masehi, yang menunjukkan bahwa kegiatan tersebut mungkin telah dimulai sebelum waktu tersebut. Cara hidup yang didasarkan pada pertanian dan desa-desa yang menetap telah dicapai dengan kuat pada tahun 7000 sebelum Masehi di lembah Sungai Tigris dan Efrat, dan di tempat-tempat yang sekarang disebut Suriah, Israel, Lebanon, dan Yordania. Para petani pertama tersebut menanam jelai dan gandum, serta memelihara domba dan kambing, yang kemudian dilengkapi dengan sapi dan babi. Inovasi mereka menyebar dari Timur Tengah ke utara, ke Eropa melalui dua rute, melintasi Turki dan Yunani ke Eropa Tengah, dan melintasi Mesir dan Afrika Utara, lalu ke Spanyol. Komunitas pertanian muncul di Yunani sejak tahun 7000 sebelum Masehi, dan pertanian menyebar ke utara, ke seluruh benua. Transisi yang panjang dan bertahap ini tidak selesai di Inggris dan Skandinavia sampai setelah tahun 3000 sebelum Masehi. Teknologi Neolitikum juga menyebar ke arah timur hingga lembah Sungai Indus di India pada tahun 5000 sebelum Masehi. Komunitas pertanian yang mengandalkan millet dan beras muncul di lembah Sungai Kuning di Tiongkok dan Asia Tenggara sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Cara hidup Neolitikum dicapai secara independen di dunia baru. Jagung, kacang-kacangan, dan labu secara bertahap dijinakkan di Meksiko dan Amerika Tengah sejak tahun 6500 sebelum Masehi. Meskipun kehidupan desa yang menetap tidak dimulai di sana hingga jauh kemudian, sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Neolitikum digantikan oleh zaman perunggu, ketika masyarakat manusia belajar menggabungkan tembaga dan timah untuk membuat perunggu, yang menggantikan batu untuk digunakan sebagai peralatan dan senjata. Sampai di sini jelas ya. Selain peninggalan-peninggalan yang sudah disebutkan, terdapat suatu peninggalan zaman batu yang cukup terkenal, yaitu kebudayaan Megalitikum. Megalitikum atau megalit merupakan batu besar yang seringkali tidak dipahat, yang digunakan dalam berbagai jenis monumen Neolitik hingga zaman perunggu awal. Salah satu peninggalan Megalitikum adalah dolmen. Dolmen merupakan struktur yang terdiri dari beberapa penyangga tegak dan lempengan atap datar. Semuanya ditutupi oleh gundukan tanah pelindung yang dalam banyak kasus telah lapuk. Bentuk lain dari monumen megalitik adalah menhir. Menhir adalah batu tegak sederhana, terkadang berukuran besar, dan paling sering didirikan di Eropa Barat, khususnya Britania, Prancis. Seringkali menhir disusun bersama-sama, membentuk lingkaran, setengah lingkaran, atau elips yang luas. Situs yang paling terkenal adalah Stonehenge dan Avebury di Inggris. Menhir megalitik juga disusun dalam beberapa baris paralel. Yang paling terkenal adalah di Karnak, Prancis, yang mencakup 2.935 menhir. Menhir-menhir tersebut mungkin digunakan untuk prosesi ritual, dan seringkali sebuah lingkaran atau setengah lingkaran megalit berdiri di salah satu ujungnya. Tak jarang peninggalan Megalitikum adalah batu-batu besar, misalnya Moai yang sudah kita singgung, dan patung-patung yang banyak ditemukan di Sulawesi Tengah. Banyak dari peninggalan Megalitikum yang masih belum dapat dipastikan oleh para ahli mengapa manusia pada zaman dulu membuatnya.
Tetapi, kebanyakan bangunan megalitikum dibangun untuk upacara keagamaan, baik itu untuk memuja leluhur atau roh-roh alam. Sampai di sini jelas ya. Bagaimana hubungan zaman batu dengan Alkitab? Sebagaimana sudah kita bahas pada video sebelumnya, terdapat perbedaan di antara para ahli mengenai garis waktu zaman batu dengan peristiwa di dalam Alkitab. Menurut arkeolog Lynn Reed Meyer, zaman batu di dalam Alkitab berlangsung sampai tahun 3000 sebelum Masehi, dimulai dari Adam dan Hawa sampai dengan lahirnya Nuh. Namun, orang-orang diceritakan pada zaman ini tidak hidup primitif seperti manusia purba. Mereka sudah menulis, memelihara ternak, dan menggunakan peralatan. Dalam Kejadian 4 ayat 22 dikatakan demikian. Dan Zila, dia pun melahirkan Tubal-Kain, yang menempa semua tembaga dan besi yang berukir, dan adik Tubal-Kain adalah Naamah. Tubal-Kain merupakan keturunan dari Kain, yang menjadi bapa dari tukang tembaga dan tukang besi yang berukir. Ini menunjukkan bahwa pada saat itu, manusia bukan saja pandai menggunakan peralatan dari batu, bahkan sudah pandai menggunakan tembaga. Sampai di sini jelas ya. Nah, kita sudah membahas mengenai zaman batu. Apabila masih belum paham, teman-teman silakan tonton ulang video ini ya. Oke, sekian video kali ini. Tuhan memberkati.